teman-teman masyarakat sipil itu mengingatkan sebaiknya hasil seleksi administrasi itu pun sudah menyeleksi rekam jejak, sudah melihat rekam jejaknya, sehingga dari awal disaring tuh yang bermasalah ya sudah ya digagalkan di situ. Pak Mahfud setuju juga, jadi tidak semata-mata administrasi, tapi juga ada aspek rekam jejaknya juga harus diseleksi di situ. Saya setuju, rekam jejaknya itu penting, tapi juga menurut saya pansel ini proaktif. Proaktif itu rekam jejak itu dicari di luar dokumen-dokumen yang diberikan kepada dia. Biasanya Pak, ya, informasi yang kita dapatkan sebelumnya, mereka ini para calon komisioner ini justru melobi orang-orang di DPR. Nah, ya itu. Sehingga ada cincai untuk urusan. Itu yang membuat rusak. Jangan pakai lobby-lobby lagi. Kalau bisa nggak usah lah pakai sistem paket gitu. Yang angkatan Antasari Azhar CS itu kan yang milih saya, angkatan saya di DPR. Yeah. Saya sudah milih seseorang A, B, C, D, tab gitu. Tiba-tiba yang ranking 1 menurut fraksi saya itu ngutus orang ngantar uang ke ruang saya. KPK itu supaya dikembalikan seperti yang pertama dulu, karena itu sangat bagus, melahirkan orang-orang yang bagus, tim yang bagus, ditakuti dan berwibawa. Ya, sehingga setiap ke daerah mau melangkah apa, wah nanti temuan KPK, yang lain nggak ditakuti waktu itu. Tapi untuk mengembalikan itu kan harus mengubah undang-undang, Pak. Balik lagi ke undang-undang lama. Mengubah undang-undang itu sesuatu yang biasa, diubah lagi gitu kan bisa. Apakah menurut Pak Mahfud, Pak Prabowo itu happy bekerja dengan KPK yang tangguh? Ya, saya tidak akan mendahului. Hari-hari ini publik kembali membicarakan isu korupsi. Alasannya antara lain karena Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan berganti pimpinan dan para komisionernya. Berbicara soal pemberantasan korupsi memang tidak bisa lepas dari KPK. Karena KPK lah yang sangat diharapkan dalam pemberantasan korupsi dan pencegahannya tentu saja. Ironisnya sekarang ini KPK sudah terpuruk. Masyarakat semakin skeptis pada lembaga ini, padahal dulunya sangat dibanggakan, bahkan ditakuti. Lalu masyarakat sekarang bertanya, masih bisakah kita berharap KPK kembali seperti dulu? Ada pertanyaan lain. Apakah presiden baru nanti mau membesarkan kembali KPK agar korupsi di Indonesia bisa diperangi dengan efektif? Nah, mari kita bahas tentang ini. Silakan mau tanya, Pak. Baik, Pak Mahfud. Sebelum saya mulai bertanya, saya mau intermezzo sedikit dulu. Kalau kemarin-kemarin saya kerap memanggil profesor, kali ini saya mau mengikuti dulu, mengapresiasi Rektor UII, Fathul Wahid, yang beberapa hari lalu tidak ingin dipanggil profesor katanya kepada sivitas akademikanya dan publik karena gelar profesornya cukup dipakai dalam kegiatan akademik. Apa komentar Anda dengan sikap Rektor UI itu? Bagus menurut saya. Itu sebagai protes terhadap inflasi profesor abal-abal. Inflasi profesor. Yang sekarang banyak. Tapi sebenarnya yang dilakukan oleh Pak Fathul Wahid, Rektor UI itu bukan hal baru. Saya menjadi menteri sejak tahun 2000 tidak pernah pakai profesor atas inisiatif saya sendiri. Kalau saya menulis surat, iya kan. Ketika awal-awal menjadi menteri dulu? Iya, sampai coba lihat aja putusan-putusan MK, surat-surat Menko Polhukam tidak ada pakai nama Profesor Mahfud MD. Karena saya tidak suka juga, itu kan tidak pada tempatnya. Jadi hanya Mahfud MD saja? Mahfud MD. Nah, kecuali dua hal. Kalau saya sedang menguji, karena formnya harus ditulis, jabatannya ditulis lengkap kan. Jabatan fungsional profesor, menguji disertasi, mengirim daftar nilai, itu karena nanti akan di cross check dengan kewenangan. Nah, tetapi apakah saya pakai profesor itu? Kalau saya tidak pernah pakai. Yang pakai itu orang biasanya kalau ketemu manggil saya, Anda menjadi Profesor Mahfud, kirim surat kepada saya, nyebut saya. Protokol kalau berpidato nyebut profesor. Saya sendiri sih enggak, karena saya tahu itu kan jabatan fungsional ya. Saya enggak pernah pakai. Tapi satu lagi Pak, dulu ketika kita kontestasi Pilpres,
branding Profesor Mahfud itu jadi kuat karena sendiri jadi profesor kan? Iya. Bahkan kita bikin program tabrak Prof dan itu efektif gitu ya. Prof ya, itu kan nama Iya. apa namanya? Program. Nama semua program gitu Iya. ya. Sama dengan wartawan kalau bertanya kepada saya. Tapi Anda lihat di baliho-baliho tentang Capres Cawapres kan nggak ada profesornya. Betul. Ganjar Pranowo, Mahfud MD gitu aja kan. Iya. Saya nggak mau pada waktu itu kan ditulis. Iya. Saya nggak mau lah, nggak usah pakai prof, malah panjang-panjang sekali. Artinya bukan sesuatu yang baru lah ya. Bukan Meskipun kita sesuatu mengapresiasi yang- apresiasi banget Fathul karena Wahid. tepat waktunya ini. Bro Fathul sekarang kita panggilkan Bro Fathul Wahid. Baik Pak Mahfud, Ya. saya panggil Pak Mahfud sekarang. Pak, pertanyaan pertama saya, seperti yang Pak Mahfud sampaikan di awal tadi, masih bisakah kita berharap KPK sekarang bisa kembali bergigi seperti dulu, di mana dia tanpa pandang bulu mengejar koruptor, konsisten melakukan OTT, dan bersikap independen terhadap siapapun. Masih mungkinkah itu dilakukan? Menurut saya kemungkinan itu tidak tertutup. Harapan selalu ada. Karena kita kan berpikir, ini kalau situasi politiknya, konfigurasinya kayak gini, KPK ini tidak bakal hidup. Nah, konfigurasi politik itu... Kenapa Pak? Kenapa tidak bakal hidup? Hah? Kenapa? Ya karena politiknya kan sekarang ini 5 tahun terakhir ini ya, politiknya, pemerintahnya ndak punya rasa memiliki atau kebutuhan atas peran KPK yang tajam. Bahkan Anda menyaksikan itu dari dalam ketika Anda menjadi Menko ya? Iya. Tetapi Anda dari nggak punya luar, tangan dari ke sana. dalam bisa disaksikan lah KPK giginya sekarang ini ndak tajam lagi. Tapi konfigurasi politik itu tidak akan selalu statis, selalu dinamis. Sehingga kita berharap dalam beberapa hal. Pertama, yang terpenting adalah sekarang ini sudah dibentuk pansel. Ya, panitia seleksi. Mudah-mudahan ini melahirkan orang-orang yang tepat. Meskipun kita tidak sepenuhnya, pansel kan bukan pemutus akhir kan. Dia hanya memilih orang lalu ya dipilih lagi harus ke presiden, lalu ke DPR lagi. Lalu ke DPR lagi. Nah, mudah-mudahan di 3 tahap ini melahirkan orang yang baik. Nah, sekarang lalu ini yang kedua momentum. Ada pansel, ada momentum. Ada momentum. Pada saat KPK baru nanti terbentuk, ini presidennya baru. Bahkan yang melantik nanti presiden baru. Karena yang memilih di DPR baru juga, Oktober, lalu November dilantik. Dulu kalau tidak salah akhir November ya, 19 November gitu kalau tidak salah. Iya, menjelang Desember Pak waktu itu. Jadi masih presiden baru, ini momentum. Jadi kalau Pak Presiden baru, Pak Jokowi, ingin membuat gebrakan untuk mengembalikan wibawa KPK yang merupakan anak kandung reformasi yang paling disenangi banyak orang pada masanya ya. Paling sekurang-kurangnya sampai 2019 orang rasanya merasa memiliki KPK, semua bangga dengan KPK. Memiliki KPK dan Masa-masa orang takut itu. Kalau ke daerah nanti ketahuan KPK, mau apa? Wah, nanti ketemu KPK. Sekarang nggak peduli dengan KPK, gitu aja orang ya. Iya kan, sudah giginya nggak ada loh 5 tahun terakhir ini, udah dirusak dari dalam dan dirusak dari luar. Nah ini waktunya bagi kita semua mendorong komisioner, mendorong presiden, mendorong DPR, terutama presiden baru nanti. Nah soal pansel Pak yang Bapak sampaikan tadi, sekarang ini pansel sedang bekerja dan sedang menyeleksi 525 orang. 525 orang. Iya, yang telah mendaftar. Masih lumayan ya. Iya, lumayan Pak. Jadi ada jumlahnya tuh 318 calon pimpinan KPK dan 207 calon Dewan Pengawas KPK. Nah, Pak Mahfud pasti sudah mendengarkan beberapa nama, apalagi dimunculkan di beberapa media. Nama-nama yang muncul itu di mata Pak Mahfud bagaimana sejauh ini? Nama yang mendaftar ya. Yang mendaftar. Ada Saya beberapa hanya nama. mendengar selintas juga. Ada yang beberapa yang memang memberitahu saya gitu. Tapi kalau dari sebanyak itu mencari 10 orang untuk tingkat seleksi gitu, kalau tim seleksinya bersungguh-sungguh, tidak diintervensi, tidak punya kepentingan politik dan sebagainya, ya menurut saya bisa menemukan calon-calon yang cukup bagus. Karena ada beberapa nama yang saya dengar yang mudah-mudahan tidak dijegal aja di di DPR atau di mana gitu. Karena kan sering kita masalahnya kan di DPR tuh kadangkala sistem paket ya. Iya. Coba siapa yang
yang ragu dulu akan integritas Buchromo Kodas dan Bambang Wijoyanto. Kalah juga, hanya dapat suara 2 atau berapa gitu kan. Meskipun terpilih ya? Iya, terpilih di pansel. Di pansel, tapi iya. di DPR habis dia, nggak masuk lagi. Nah, karena di DPR itu kan juga sudah politis ya, jadi ada diduga ada kepentingan-kepentingan sehingga sebelum dipilih pilihan bebas itu sebenarnya tidak terjadi karena terjadi kompromi-kompromi dulu tentang paket. Sehingga yang terpilih yaitu yang nyaman bagi para politisi, tidak terlalu mengganggu gitu. Tapi nah, sebelum mudah-mudahan ini kan DPR-nya baru. Sebelum ke DPR, Pak, saya mau Bapak mencermati dulu pansel sekarang ini. Karena sebenarnya setiap seleksi yang dilakukan oleh pansel setiap 5 tahun itu selalu ada nama-nama kredibel sebenarnya di antara ratusan orang itu. Tapi soalnya adalah kadang-kadang yang dinilai kredibel oleh publik itu tidak dipilih oleh pansel. Sebaliknya yang dinilai bermasalah seperti yang tahun lalu itu dari awal dipertanyakan tapi justru itu yang dipilih sehingga ketuanya yang terpilih adalah orang yang bermasalah. Apa pandangan Pak Mahfud dengan itu? Pansel yang sekarang? Ya. Apakah mungkin itu terjadi pada pansel yang sekarang atau bagaimana dia menghindari itu? Enggak, mudah-mudahan ini bisa kembali ke pansel-pansel sebelumnya meskipun diragukan orang tapi misalnya bisa melahirkan dulu Agus Raharjo yang dulu orang underestimate tapi orang nggak kenal ternyata hebat, gebrakannya bagus. Itu panselnya berarti tepat. Ada Laude Syarif waktu itu. Ya, yang sebelum itu juga bagus. Ya. Nah, tetapi yang terakhir ini yang pansel yang untuk yang existing sekarang ini, KPK yang existing sekarang ini ya tidak menghasilkan yang bagus kan? Betul, Pak. Iya kan? Ada yang dipecat, ada yang dipecat, ada yang masalahnya etik sampai sekarang masih dipertanyakan. Lalu mencalonkan lagi sekarang. Ada yang tersangka. Jadi kegagalan besar di pansel, Ada yang punya Pak. kasus juga kan? Betul. Ada yang punya kasus telepon-teleponan, WA-WA-an mau main proyek kayak gitu. Nah, itu hasilnya dari yang dulu itu. Kita bisa memblame pansel 2019 nggak, Pak, dengan hasil yang dihasilkan komisioner seperti sekarang ini supaya ada pertanggungjawaban juga. Yang bisa di-blame itu panselnya, kemudian pemerintahnya juga udah pasti. Pemerintahnya juga. Kan pansel itu awal ya. Nah, mungkin sudah memberikan nama-nama yang baik. Nanti sesudah pemerintah pilihannya beda dengan yang diharapkan oleh publik. Ke DPR beda lagi. Lalu kayak yang sekarang ini enggak. Terus terang itu jauh di bawah kejaksaan prestasinya KPK sekarang ini. Kalau dulu kan di atasnya. Kalau sekarang jauh di mana apa yang dilakukan oleh KPK terutama di dalam 4 tahun terakhir ya. Tahun pertama mungkin masih agak oke lah ya. Tetapi ya seperti itu. Jadi menurut Pak Mahfud tantangan terbesar pansel itu bukan menyeleksi dan mencari orang-orang terbaik ya, tapi bagaimana independen dan tidak terpengaruh pada titipan misalnya ada titipan pemerintah karena mereka dipilih oleh istana lalu harus mengikuti. Itu yang harus dihadapi ya. Bisa terjadi, tapi beberapa nama saya kenal cukup kredibel ya. Yusuf Ateh saya kenal orang. Ketuanya itu Yusuf Ateh kan Bapak kenal. Bagus, kenal baik saya. Dia sangat anti korupsi, tetapi dia seorang birokrat yang tidak bisa menghindar dari ini. Tetapi karena itulah saya tahu dia seorang anti korupsi dan birokrat, sering itu berhubungan dengan tugas-tugas saya di bidang penegakan hukum. Ketika Anda menjadi Menko dulu ya? Ketika menjadi Menko, dalam banyak hal gitu. Sehingga kalau saya bicara apa, orang bicara datanya mana, itu di Pak Ateh. Saya panggil Pak Ateh memberitahu dan dia greget. Untung ada Pak Mahfud. Untung Pak Mahfud gini. Ini kata Pak Yusuf Ateh ya? Kalau Pak Yusuf Ateh. Itu track recordnya. Ada juga Ivan Yustivandana yang juga sering berhubungan dengan Bapak. Ivan tuh bagus gitu ya. Ivan bagus. Mudah-mudahan tidak kena teror atau apa gitu ya. Karena kadang-kala kalau pejabat tuh ada aja kan. Hal-hal yang dicari-cari itu bisa saja. Ini yang bagus juga Erani. Ahmad Erani Yustika. Bapak kenal lama juga ya? Iya. Lalu ada Arif Satria, teman Anda di kami. Arif Satria Rektor IPB kan, itu bagus juga. Ini semua menurut saya ini orang-orang yang bersih lah ya. Pertama bersih dulu. Lalu yang kedua nanti kan selain bersih ada yang kredibilitas. Apakah dia cukup kredibel? Ada yang bersih tapi tidak kredibel. Lalu ada keberanian. Menurut saya
kombinasi dari 3 syarat ini insya Allah terpenuhi, asalkan nanti pemerintahnya sungguh-sungguh, ya. Kalau tidak salah nanti kan pemerintah yang akan memilih ini Pak Prabowo ya. Kalau tidak salah ya. Sehingga nanti yang akan menentukan 10 besar itu Prabowo. Dan kalau memang Pak Prabowo yang milih, menurut saya. Bukan Pak Jokowi Pak ya, untuk penentuannya ya? Kayaknya sih sudah DPR baru ya. DPR baru ya. Itu DPR baru nantinya. Berarti kan kira-kira nanti kepresnya akan turun pada bulan November sesudah Pak Prabowo jadi. Tetapi mungkin prosesnya akan selesai di Oktober. Tapi tentu Pak Prabowo tidak akan ditinggalkan. Ini nanti bekerja bersama Pak Prabowo mesti ditanyakan dulu juga, meskipun misalnya ketika diputuskan itu belum dilantik. Tapi kepresnya nanti kira-kira yang tanda tangan Pak Prabowo kan itu. Lalu kemudian Pak, kita seperti Pak Mahfud sampaikan tadi bahwa Pansel jangan sampai mengulang yang tahun 2019 sehingga menghasilkan komisioner yang bermasalah. Ada contoh yang paling konkret Pak, ketuanya yang tersangka itu kan sampai sekarang bahkan dia tampil main bulu tangkis dan beredar di video. Pak Mahfud komentarin dulu tuh. Bapak kan cukup dekat dengan yang bersangkutan. Oh dekat Pak. Baik saya dengan masih satu dengan Firly Bahuri. Saya bilang sama dia, ya dia agak agak tersentuh atau tersinggung ya. Ketika saya katakan standar moralnya rendah. Bapak katakan di sebuah media ya. Karena apa? Karena masa main bulu tangkis gitu dalam keadaan begitu. Sebenarnya enggak bilang dia kan waktu itu penilaiannya kepala lembaga negara ini, ya ketua-ketua lembaga negara ini banyak punya masalah moral, mulai dari MK, KPU, terus KPK kan gitu kan. Kan bicara itu semua. Lalu kan pertanyaannya gimana itu Firly kok main bulu tangkis? Ya itulah saya bilang. Karena menurut saya kan ya bulu tangkis tuh boleh aja main 24 jam sehari. Namanya orang mau sehat lah ya. Iya, tetapi kan dalam situasi sedang menjadi sorotan, itu harusnya nggak usah diviralkan, nggak usah dimasukkan di medsos. Atau berhati-hati jangan sampai orang memviralkan gitu ya. Iya, jangan sampai dibiarkan bahwa itu akan viral. Tidak bagus. Oh, jadi Pak Firly menghubungi Pak Mahfud? Ya, saya komunikasi. Sebagai teman. Itu kan iya seperti adik lah. Dia panggil saya abang gitu. Ya, ngomentari. Saya bilang nggak apa-apa. Bahwa saya menjawab pertanyaan itu sudah jelas. Dan tidak mungkin saya menjawab pertanyaan yang saya tahu dan saya rasakan bicara lain. Kan tidak boleh begitu. Itu bagian dari etika profesi juga kan. Bagi saya gitu. Ya baik. Saya jawab aja itu standar etiknya rendah, tapi enggak apa-apa baik. Ya Pak, baik. Masih soal Pansel, tanggal 24 Juli besok itu Pansel akan mengumumkan 24 nama-nama hasil seleksi. 24 Juli Pak, hari Rabu besok ini. Ya. Nama-nama hasil seleksi administrasi. Lalu teman-teman masyarakat sipil itu mengingatkan sebaiknya hasil seleksi administrasi itu pun sudah menyeleksi rekam jejak, sudah melihat rekam jejaknya sehingga dari awal disaring tuh yang bermasalah ya sudah digagalkan di situ. Pak Mahfud setuju juga. Jadi tidak semata-mata administrasi tapi juga ada aspek rekam jejaknya juga harus diseleksi di situ. Saya setuju. Rekam jejaknya itu penting. Ya. Oleh sebab itu rekam jejak itu ada yang sudah mencuat ke publik. Ya, bermasalah misalnya. Ya, orang punya masalah etika, orang pernah main mata dengan korupsi tapi ditutup gitu. Itu kan rekam jejak yang nggak bisa dihindarkan. Tapi juga menurut saya Pansel ini proaktif. Proaktif itu rekam jejak itu dicari di luar dokumen-dokumen yang diberikan kepada dia. Itu kan gampang sebenarnya. Itu kan gampang kan. Setiap calon itu kan memberi referensi siapa yang bisa dihubungi, yang tahu tentang ini. Nah, tentu Pansel itu bisa mencari ini yang bisa dihubungi sesuai dengan usul yang. Jadi aktif ya, tidak hanya menunggu Pak ya? Ya aktif. Kan ada periode 24 Juli sampai 24 Agustus mereka menerima masukan, tidak harus menunggu ya? Tidak harus menunggu, justru ya? minta juga. Harus aktif, kan lebih bagus begitu. Mungkin referensi yang diberikan, misalnya Anda calon ya, kan nyebut untuk mengetahui tentang jati diri saya hubungi Pak Mahfud, hubungi Pak siapa, Pak siapa, Pak siapa.
Itu jangan dipercaya langsung Pak siapa, Pak siapa, Pak siapa. Yeah. Siapa yang dijadikan referensi itu juga dinilai apakah layak dia memberi referensi seseorang. Menurut saya biar lebih sempurna, kan tidak ada salahnya melakukan itu gitu. Itu kan sebenarnya bisa diduga dari awal kan. Jadi kira-kira dari 500 orang ini mungkin 100 ini oke. Carilah. Ya. Gitu. Lalu pansel sekarang itu Pak menitik beratkan pada 3 hal atau 3 kata kunci, yaitu kalau nggak salah integritas, kemudian kapabilitas, lalu akseptabilitas. Dan untuk rekam jejaknya katanya mereka akan menggunakan data atau laporan dari lembaga-lembaga lain seperti BNPT, BIN, Kejaksaan, PPATK. Itu cukup menurut Pak Mahfud menerima laporan-laporan dari lembaga resmi itu untuk rekam jejak dan rekam etik gitu ya, rekam etik dan rekam hukum mereka. Makanya cari sumber-sumber lain menurut saya rekam jejak. Tetap harus dicari lebih dari itu ya. Iya lebih dari Tidak semata-mata menunggu dari BIN. Terkadang bias. Saya tuh sering ikut rapat kabinet untuk seleksi calon pejabat. Itu kan sudah ada BIN, ada apa. Terkadang yang disampaikan oleh BIN juga menimbulkan pertanyaan. Misalnya seorang calon pejabat gitu ya. Wah ini ikut pengajiannya Ustadz ini istrinya gitu. Itu menjadi bahan loh. Dan kadang-kala menentukan loh itu. Padahal orang sering ikut pengajian, mungkin ikut pengajiannya Ustadz siapa. Itu kan kadang-kala dia nggak ngerti urusan radikalisme, urusan apa. Dia hanya ingin ngaji, kan gitu kan. Itu kesalehan, bukan radikalisme. Nah kadang-kala kesalehan itu dicampur baurkan. Saya juga sering lihat kriteria-kriteria yang dipakai untuk itu. Loh kok masa orang pengajian aja jadi masalah? Orang ini gitu. Nah itu juga harus cari ke sumber lain menurut saya. Sehingga antara saya sangat anti radikalisme. Tetapi saya membedakan radikalisme dengan kesalehan itu. Karena kadang-kadang orang kalau rajin ke masjid, pakai ini, pakai itu, lalu dibilang radikal. Enggak, itu kesalehan. Nah, terkadang ada di BIN yang seperti itu. Oleh sebab itu, pansel ini jangan pasif lah. Jangan hanya semata-mata mendapatkan itu ya. Diuji, jangan sampai nasib orang itu ditentukan. Dan punya ukuran dan standar yang bagus ya, tidak subjektif dan segala macam mereka menentukannya. Oh iya. Iya, harus ada itu gitu. Kalau kemudian terpilih, lalu misalnya nanti kan hasil pansel itu disampaikan kepada presiden, ada shortlist disampaikan kepada presiden, ada 10 nama. Dari presiden lalu menyerahkan kepada DPR. Kemudian nanti di DPR baru ada fit and proper test dan segala macam menyeleksi mereka. Nah, biasanya Pak, ya, informasi yang kita dapatkan sebelumnya, mereka ini para calon komisaris ini justru melobi nih. Orang-orang di DPR, nah, ya itu. sehingga ada cincai untuk kalau urusan kamu pelanggaran hukum kamu bisa ditutupi, Anda bisa memilih saya, sehingga ada tawar menawar di situ. Itu gimana Pak? Itu yang membuat rusak, gitu. Jadi tidak objektif. Yang kemarin lah, yang terakhir ini ada yang minta dukungan ormas, ketemu ketua pimpinan partai dengan sangat menyolok. Lobby sebelumnya sehingga orang sebelum itu sudah dengar namanya sebelum dites ini nanti akan lulus dan benar gitu. Karena sudah ada lobby itu, bukan objektivitas. Nah, oleh sebab itu, menurut saya sekarang ini DPR harus mulai gitu ya. Ini kan DPR barulah ya, mari perbarui. Kan gini loh, mungkin banyak orang tidak puas dengan hasil pemilu ini gitu ya. Tetapi kan negara ini harus berjalan. Nggak usah nunggu orang yang tidak puas itu setuju gitu kan. Pemilu berjalan, yang menang, yang terpilih, bekerjalah dengan baik sekarang. Membawa amanat bangsa Indonesia ini agar Indonesia menjadi lebih baik gitu. Jangan pakai lobby lagi, kalau bisa nggak usah lah pakai sistem paket gitu. Sudahlah masing-masing orang menilai siapa yang bagus dari ini. Nah dulu saya Komisi 3, ini saya nih. Dulu di DPR ya? Iya, masih ada saksinya sekarang orang. Pemilihan KPK. Yang angkatan Antasari Azhar CS itu kan yang milih angkatan saya di DPR. Saya sudah milih seseorang A, B, C, D, tab gitu. Tiba-tiba yang ranking 1 menurut fraksi saya itu ngutus orang. Ngantar uang ke ruang saya. Pak, ini Pak tolong untuk anggota fraksi Bapak dari Pak ini. Untuk apa? Gitu.
Pada masa itu sudah begitu ya? Masa itu tahun 2006. Iya. Akhirnya apa? Ya sudah, uangnya terima kasih, nanti saya pilih gitu. Tapi begitu dia panggil, siapa telepon satu-satu, ada Imam Ansari Saleh, ada Wafa, Haider Wafa, kemudian ada Mas Duki apa itu di Mas Duki Bedawi segala. Ya, saya telepon nih, jangan pilih itu, yang tadi itu, saya bilang. Kenapa? Ngantarkan uang ke sini, saya bilang. Enggak terpilih. Padahal dia hampir nomor 1 waktu itu. Kalau masuk nomor 1. Kalau fraksi saya enggak keluar dari dia masuk. Salahnya dia mendatangi Mahfud MD, Pak. Iya. Mungkin dia mendatangi DPR yang lain yang memilih dia. Si Imam Ansari Saleh masih ada sekarang. Saya telepon, jangan milih dia, saya bilang. Kenapa, Pak? Tadi kan udah dinilai bagus. Ngantar uang nih untuk Anda, untuk saya, tapi saya kembalikan, dia bilang. Dulu saja begitu, Pak. Gimana sekarang ya? Tahun 2006. Tahun 2006. Praktik itu mungkin masih berlangsung. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Ya, baik, Pak Mahfud. Ada unsur lain di KPK. Selain calon pimpinan kan ada Dewan Pengawas, Pak. Nah, Pak Mahfud gimana melihat Dewan Pengawas? Kan kalau lihat figur-figurnya sebenarnya yang dipilih Presiden ini hebat-hebat kan Dewan Pengawas sekarang. Ya. Dulu bahkan ada Artijo Alkostar di situ. Tapi juga nggak bergigi. Apa masalahnya, Pak, menurut Bapak? Masalahnya di kewenangan yang diberikan oleh undang-undang itu dia tidak powerful. Jadi memang persoalan kewenangan. Iya, jadi namanya dewan etik, dewan pengawas gitu ya lebih banyak pasif, kayak enggak berani gitu. Kayak enggak berani, malah diatur oleh komisionernya kayaknya. Kalau saya Bapak pernah berdialog dengan mereka, ketemu dengan mereka, menanyakan apa masalahnya? Enggak ditanya langsung, tapi kan dari kasus-kasus yang ditangani kan, lebih-lebih sesudah Pak Artijo wafat. Itu kan jadi semakin tidak jelas gitu, sudah Pak Artijo supaya Dewas wafat. Memang waktu itu kan undang-undang itu sudah terlanjur diundangkan, mau mengeluarkan Perpu enggak jadi pada waktu itu, ya tetap berlaku. Lalu jalan tengahnya apa? Dewas harus dipilih orang yang bagus. Nah, Dewas dipilih dengan orang yang bagus itu ditetapkan untuk pertama kali. Dewas itu tidak dipilih oleh pansel, tapi ditentukan oleh Presiden. Untuk pertama kali. Untuk pertama kali, ya. Nah, itu tuh Presiden kan milih yang bagus-bagus waktu itu. Betul. Usul dari masyarakat masuk. Tapi karena undang-undangnya begitu ya, apalagi proses pemilihan komisionernya kayak gitu, ya akhirnya komisionernya juga enggak begitu patuh terhadap Dewas itu. Dewas itu kan baru tampak giginya kepada Pak Firly sesudah jelas Pak Firly dinyatakan tersangka kan. Iya kan? Baru ada keberanian. Iya, baru ada keberanian menyedakkan Firly. Sebelum itu nggak ada, padahal laporannya udah banyak. Ya ada lah, tapi seperti basa-basi nggak ada keputusan. Berarti kewenangan di Dewas harus diubah, Pak ya? Harus diberikan kewenangan lebih kepada Dewas. Tapi harus undang-undangnya harus diubah. Nggak bisa, harus undang-undang. Termasuk bahkan komisioner. Saya sih cuma punya hal kecil aja sebenarnya. KPK itu supaya dikembalikan seperti yang pertama dulu, karena itu sangat bagus, melahirkan orang-orang yang bagus, tim yang bagus, ditakuti dan berwibawa. Ya sehingga setiap ke daerah mau melangkah apa, wah nanti temuan KPK, yang lain nggak ditakuti waktu itu. Tapi untuk mengembalikan itu kan harus mengubah undang-undang, Pak. Balik lagi ke undang-undang lama. Mengubah undang-undang itu sesuatu yang biasa, diubah lagi gitu kan bisa. Saya hanya ingin pertama KPK supaya diberi kewenangan seperti dulu oleh undang-undang, ya. Komisioner itu ditetapkan mempunyai kewenangan penyidikan dan penuntutan. Ya. Jadi bisa seperti dulu, kalau penyidiknya nggak mau, tak anu sendiri. Karena oleh undang-undang dia diberi wewenang. Ada yang bertanya, Pak, itu kan bukan jaksa semua. Lah itu justru undang-undang memberi kewenangan khusus itu. Iya kan? Karena bukan jaksa, kan di situ nanti yang maju ke pengadilan tetap jaksa. Iya kan? Dan analisisnya juga datang dari jaksa. Nah itu yang dicabut itu, giginya itu dicabut. Di undang-undang sekarang kan? Di undang-undang yang sekarang, gitu. Jadi meskipun komisioner oke, tapi belum tentu bisa jalan karena tidak ada persetujuan dari apa? Direktur penuntutan kalau nggak salah Pak ya, Dirtut ya. Dirtut, kemudian ada deputinya di atasnya lagi. Tapi sekarang harusnya seperti dulu zaman Pak Agus Raharjo dan sebelumnya itu, langsung bisa matet di bawah ambil, tanda tangan, maju, nggak bisa menghindar kan. Nah sekarang nggak bisa. Kalau misalnya
direkturnya atau deputinya nggak mau, ya nggak jalan. Nah, kalau kita mengharapkan perubahan yang seperti Bapak bilang, sebetulnya gampang mengubah undang-undang, kan harus dengan kehendak Presiden, Pak, pemerintah. 3 bulan sisa Pak Jokowi, adakah peluang untuk itu? Kalau misalnya Pak Jokowi ingin mengatakan, saya loh yang memperbaiki KPK. Karena sekarang Pak, tuduhan publik, ya, terutama masyarakat sipil, bahwa KPK lemah seperti sekarang itu, ya jadi sasaran adalah Pak Jokowi. Pak Jokowi dianggap mengeluarkan merevisi undang-undang, lalu juga dianggap membiarkan KPK lemah dan semakin lemah, sehingga yang disalahkan Pak Jokowi. Mungkin nggak Pak, peluang yang tersisa sekarang ini, supaya Pak Jokowi namanya harum, bahwa KPK itu tidak rusak karena Pak Jokowi, dia mengambil langkah itu? Kalau secara mekanisme perundang-undangan amat sangat mungkin. Sangat mungkin. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Meskipun tinggal 3 bulan. Ya, sekarang itu ada 4 RUU pada pekan ini yang sudah diantarkan, iya, kan? Iya. Bisa. Kalau itu mau dilakukan, kenapa? Bisa juga kalau Pak Jokowi mau, kan gitu kan? Bentuknya apa Pak? Perpu atau apa? Bentuknya perubahan undang-undang aja, perubahan terbatas. Perubahan terbatas itu kan gampang. Pasal ini yang menyangkut kewenangan komisioner dimasukkan lagi yang dulu. Kemudian Dewas diperkuat dengan cara-cara ini dan seterusnya. Itu aja yang diubah 2 perubahan, namanya perubahan terbatas. Tapi pasti akan menimbulkan kontroversi. Kalau di Indonesia itu kalau ada ide-ide begitu, nanti direkayasa seseorang agar membantah gitu. Sesama ahli hukum tuh, kamu ngomong gitu, gitu. Sehingga kelihatannya akan terjadi pertempuran opini lagi kayak gitu. Ya kayak si Vina itu kan sudah cetowelo-welo, muncul juga. Iya. Pengacara yang ngeyel begitu itu. Wah, padahal enggak dimintai bantuan oleh polisi, membela polisi juga. Polisi udah bisa membela dirinya sendiri. Nah, kayak gitu sekarang masyarakat kita itu. Oleh sebab itu ya, kalau Pak Jokowi mau bagus sekali, dan apalagi 3 bulan sisa. Saya percaya Pak Jokowi punya potensi moral dan moral untuk melakukan itu. Karena saya pernah bekerja dengan Pak Jokowi, bahkan dia pernah mendesak diundangkannya undang-undang perampasan aset dan pembatasan uang kartal itu kan Pak Jokowi serius, sampai 2 kali bikin surat. Gitu, serius. Sampai terakhir itu sebelum saya meninggalkan kabinet, Pak Mahfud, kalau ini nanti ditolak lagi, biar enggak jalan, kita buat perpu aja. Gitu. Artinya dia punya kemauan untuk memperbaiki. Ini Pak Jokowi ini. Saya enggak tahu perkembangan sekarang ya, sesudah saya pergi. Tapi begitu terakhir, saya dipanggil, Pak Mahfud, nanti sekarang buat dulu ke DPR. Nanti kalau enggak jalan lagi, kita buat perpu. Artinya kalau bicara momentum yang seperti Pak Mahfud sampaikan di awal tadi, momentum sekarang memungkinkan ya, di akhir-akhir pemerintahan ada upaya yang signifikan. Mengubah undang-undang tuh kalau mau sehari jadi. Apalagi parpol-parpol sekarang kan rata-rata semua di bawah Pak Jokowi, mengikuti arahan Pak Jokowi kan bisa dilakukan itu ya. Nanti kan yang menggunakan berpartner dengan KPK ini adalah Pak Prabowo, Pak. Yang melantik Pak Prabowo. Yang melantik Pak Prabowo. Nah, menurut Bapak? Kepresnya Pak Prabowo udah pasti. Cuma yang nyeleksi siapa itu kan berproses. Mungkin sebelum Pak Prabowo jadi sudah jadi kan, sudah harus selesai. Tapi nanti yang menandatangani kan tetap Pak Prabowo. Sebagai presiden nanti, apakah menurut Pak Mahfud, Pak Prabowo itu happy bekerja dengan KPK yang tangguh? Ya, saya tidak akan mendahului. Saya kenal dekat dengan Pak Prabowo. Kalau diskusi-diskusi itu, komitmennya untuk pemberantasan korupsi itu cukup kuat. Sejak dari dulu Pilpres tahun 2014, dan juga ketika saya bekerja sama sebagai Menko Polhukam dan Menhan. Bagus komitmennya. Sehingga mudah-mudahan beliau sadar bahwa taruhlah kemarin ada kerjasama, komitmen-komitmen politik karena Pilpres untuk dapat dukungan, oke, itu biasa dalam politik. Tapi begitu jadi presiden, ada prinsip-prinsip yang saya yakini dia pegang. Karena dia itu kan seorang TNI. TNI itu biasanya konsisten, nasionalis kan gitu kan. Biasanya kan. Sabta marganya itu sangat kuat selalu diucapkan. Pancasila dan UUD 45-nya sangat kencang diucapkan. Nah, begitu juga sikapnya. Gitu. Menurut saya bisa. Dan kita berdoalah mudah-mudahan Pak Prabowo nanti bisa menjadikan momentum lah untuk memperbaiki KPK. Dalam catatan saya, Pak Mahfud, kaitannya dengan pemberantasan korupsi ini, Pak Prabowo pada saat paparan sebagai capres di KPK pada tanggal 17 Januari 2024, beliau itu mengatakan bahwa punya 2 pendekatan dalam penanganan korupsi. Satu menggunakan pendekatan sistemik, yang kedua bicara tentang pendekatan
kehendak politik atau political will. Juga pada kesempatan lain, Pak Prabowo juga pada 25 Maret 2024 mengatakan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya tidak akan kompromi dengan korupsi. Nah, menurut Pak Mahfud, apakah dugaan Bapak tadi itu bahwa Pak Prabowo akan melakukan itu dengan pernyataan seperti sekarang itu nanti bisa terbukti ya? Iya, gini. Janji seperti itu bukan hanya musim kampanye kemarin. Bukan sebelum-sebelumnya ini. Presiden tahun sebelumnya 2014 juga. Kan itu kampanyenya. 2019 dia mengatakan negara ini akan hancur loh, akan bubar loh tahun 2030. Kan gitu kan? Ya. Negaranya kan hancur 2030 kalau masih kayak gini. Banyak korupsi, banyak apa gitu. Itu kan pernyataan Pak Prabowo yang kemudian diserang banyak orang karena itu diambil oleh novelnya P.W. Singer kan? Ya, P.W. Singer. Ghost Street judul bukunya itu. Tapi waktu itu di ALC saya bilang Pak Prabowo tuh bener. Orang lain nyerang semua itu kan novel, itu karangan. Saya bilang di ALC itu novel karangan tidak benar, tapi substansi pernyataan Pak Prabowo benar. Indonesia ini bisa bubar kapan saja, nggak usah nunggu 2030 kalau penegakan hukumnya ugal-ugalan. Saya bilang begitu waktu itu. Dan komitmen itu masih berlanjut ketika saya ada di Polhukam bersama Pak Prabowo. Tentu Pak Prabowo tahu, saya tahu tidak mudah menghadapi itu, harus pilih-pilih yang risikonya tidak akan membakar Indonesia kan gitu kan. Ya. Kita tahulah bagaimana kemanfaatan hukum, bukan hanya kepastian dan keadilan tapi kemanfaatan hukum. Sehingga kalau kita bekerja juga terukur, ini yang harus ditindak, batas tindakannya sampai di sana dan seterusnya ya kita tahu karena di dalam hukum itu ada 3 prinsip atau 3 tujuan atau 3 fungsi hukum itu. Ya, satu untuk kepastian, karena pasti aturannya ini harus ditegakkan. Tapi belum tentu pasti itu adil, maka untuk keadilan. Tapi pasti adil belum tentu bermanfaat. Kita kemanfaatan itu untuk siapa? Untuk bangsa dan negara. Yang jangan sampai meruntuhkan negara, menyebabkan pemerintahan runtuh, rakyat chaos, anarkis dan sebagainya. Itu juga prinsip dalam penegakan hukum harus begitu, memperhatikan kemanfaatan. Kalau saya menegakkan dengan cara ini sampai di mana nih akibatnya. Maka kalau dalam di TNI itu ada kan istilah kirka ya. Kirka itu perkiraan keadaan. Kalau saya melakukan itu akan terjadi keadaan seperti ini nih. Nah, itu kita ukur juga dalam penegakan hukum, tidak sembarang juga nabrak-nabrak gitu. Ya, keyakinan Bapak terhadap Prabowo sih bisa diterima, tetapi kan logika umumnya Pak, biasanya pemimpin itu termasuk presiden, dia tidak ingin terlalu diawasin atau misalnya dipelototin untuk urusan korupsi Pak. Bisa juga begitu kan pilihannya? Iya, bisa dibangun saling pengertian kan. Hal-hal mana yang Anda tidak boleh berlebihan kan begitu juga. Tapi hal-hal mana presiden perlu tindakan tegas dari KPK kan gitu kan. KPK-nya kan presiden kan juga butuh loh kalau presiden ingin baik kerjanya tentu ingin dia ya KPK yang kuat, yang tegas karena membantu dia pasti. Ya kan? Ya. Enak. Dulu ya Pak, saya bekerja dengan banyak presiden. Pak SBY itu kalau merawat KPK, saya salut itu. Kalau ada apa-apa dengan KPK, dia lindungi itu. Saya tahu. Sampai mengeluarkan zaman Bapak menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi? Iya, saya Ketua Mahkamah Konstitusi. Gitu. Termasuk ketika KPK, 2 orang itu akan ditangkap. Bibit sama Trianto? Saya ditelepon oleh Eri Riana di setengah malam. Pak Mahfud, ini saya dengar si Chandra sama si Bibit mau ditangkap. Tolong sampaikan ke Pak SBY. Kata Pak Eri Riana waktu itu. Pak SBY itu kalau Pak Mahfud bicara mendengar. Subuh saya ke rumah Pak SBY di Cikeas. Pak, ini mau ada penangkapan Pak. Panggil Pak Joko Suyanto. Cegah itu jangan sampai terjadi. Pak Joko Suyanto dipanggil sama dia. Oke Pak Mahfud, kita kerja. Gitu Pak SBY loh. Sesudah tertunda akhirnya ditangkap juga kan. Yeah. Ngeyel ini, Polri-nya ini ngeyel waktu itu. Kan Pak SBY yang kemudian mengeluarkan Perpu agar tidak terjadi kekosongan. Nah ini Pak SBY kalau untuk KPK oke, komitmennya. Oke. Saya
bekerja sama dengan dia, melindungi KPK. Oleh sebab itu saya berani dulu kan gebrak lewat MK karena presidennya mendukung. Ya, contoh yang baik untuk presiden berikutnya Pak ya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya Pak ya, saya menyederhanakan, andaikan Pak Prabowo nanti mau sungguh-sungguh efektif korupsi itu diberantas, maka sebaiknya Pak Prabowo itu dalam pemerintahannya nanti merevisi Undang-Undang KPK, kemudian kembali kepada KPK yang lama. Iya, mudah-mudahan. Udah 2 pasal itu aja. Ya, yang lain udah gitu. Karena gini, mudah-mudahan 2 pasal itu pasal tentang apa namanya? Pimpinan KPK. Itu tadi kewenangan untuk melakukan penuntutan. Diberi kewenangan. Kemudian yang kedua, dewasnya itu diperkuat sehingga menjadi lebih ini. Gitu, soal masuk ke rumpun eksekutif seperti sekarang? Kenapa? Sebenarnya itu salah praktek. Begini loh, masuk rumpun eksekutif. KPK itu disebut masuk rumpun eksekutif karena KPK itu bukan lembaga legislatif, tidak buat undang-undang. KPK itu bukan lembaga yudikatif karena dia tidak mengadili. Terus di mana? Kan lembaga ada 3, legislatif, eksekutif, yudikatif. Tidak bisa masuk ke legislatif, tidak bisa masuk yudikatif, berarti di eksekutif. Tetapi jelas putusan MK itu. Dia ada di rumpun eksekutif, tetapi bukan anggota kabinet. Ini kan salah praktek. Selama ini? Iya, selama saya jadi... Mereka hadir? Pak Firly hadir di sidang kabinet? Diundang dia di sidang kabinet. Kalau sidang paripurna selalu hadir. Lah apa urgensinya Pak Firly hadir? Tapi saya kan tidak boleh ya, itu apa namanya mempersoalkan itu. Tapi mestinya tahu, tidak boleh. Loh, itu kan demi penegak. Loh, kalau gitu lembaga lain yang seperti Pak Firly juga diundang dong. Komnas HAM, KPU, LPSK. Iya kan? Iya. Diundang, kenapa hanya KPK? Kalau dianggap bahwa itu penting untuk penegakan. Jadi itu persoalan praktek saja Pak ya? Jadi dia bukan lembaga eksekutif, tetapi dia masuk dalam rumpun eksekutif. Kan gitu, karena dia bukan legislatif dan bukan yudikatif. Gitu aja lah artinya. Bahwa KPK itu eksekutif, sama dengan KPU, sama dengan Komnas HAM. Kan gitu sebenarnya artinya. Lalu orang mengartikannya itu bawaan presiden gitu. Nggak bisa. Baik Pak, berarti kalau kita kesimpulannya menjawab pertanyaan Pak Mahfud tadi bahwa publik menanyakan apakah masih mungkin kita memiliki KPK seperti dulu, mungkin Pak ya? Mungkin, sangat mungkin. Dan mungkin suatu saat kebutuhan, situasi akan meminta presiden melakukan itu. Situasi, tidak usah omongan kita. Mungkin presiden justru akan membutuhkan sendiri. Makasih Pak Mahfud. Oke, cukup. Baik. Cukup panjang kita bicara tentang korupsi dan KPK. Semoga saja kita bisa menghasilkan pimpinan KPK, yaitu komisioner dan dewas yang bersih, tangguh, dan berani. Sampai di sini dulu. Jangan lupa sampaikan apa yang Anda inginkan untuk saya bahas di kolom komentar. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jangan pernah lelah untuk terus mencintai Indonesia. Selesai.